setia padamu. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca hukum Taurat, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 94, Hai Kota Mungil Bethlehem. Kita bernyanyi bersama-sama. Kepada adik-adik kami sekolah minggu, mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat kelima atau tidak kelima. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Tidak kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah padamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyenangi jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa pengampunan dosa, sekarang kita mau bernyanyi. Kita sorga bergema, kita bernyanyi bersama-sama.
ingatkan di minggu lalu ayat bulanan kita di bulan Desember masih sama. Marilah kita bersama-sama mengucapkan ayat bulanan di bulan Desember tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Pada adik-adik sekolah minggu semuanya, supaya sama-sama kita mengucapkan dengan kuat dan tegas. Marilah kita bersama-sama mengucapkan ayat bulanan di bulan Desember 23 ya. Ayat bulanan di bulan Desember tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak cacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, sekarang kita mau bernyanyi Hai Mari Berlibur. Semuanya bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Hawa Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga
mendengarkan firman Tuhan pada ibadah minggu hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami kembali bersekutu pada ibadah minggu meskipun kami harus melaksanakannya di rumah kami masing-masing. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang senantiasa menyertai kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo dari sekolah minggu, apa kabarnya di rumah? Tentu penuh dengan sukacita pada ibadah minggu hari ini. Nah, mungkin kaget kan? Ini siapa? Kok tiba-tiba orang besar, gak pernah nampak, tiba-tiba mau berkhotbah? Siapa ini? Nah, dia Amang calon pendeta, Rocky, Simamora. Baru seminggu lebih ada di HKBP Sukadunut. Memang kita belum pernah jumpa karena adik-adik sudah harus ibadah dari rumah. Maka Amang sangat bersuka cita bisa berjumpa dengan adik-adik via ibadah online. Nanti kita berdoa semoga tahun depan kita bisa bersama-sama lagi di sekolah minggu. Nanti kita akan jumpa nanti bersuka cita di gereja kita. Oke. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik dibuka dulu Alkitabnya dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Sudah dibuka Alkitabnya? Iya. Amang baca, adik-adik baca dari rumah. Oke. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu itu pun ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukalah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau adik-adik mau sekolah, biasanya malam besoknya sekolah, apa yang dipersiapkan? Kotak pensil, bajunya, penghapus, buku tulis, buku pelajaran, ya kan? Nah, habis itu bangun pagi, dilihat lagi, udah ada belum ya bukuku, udah ada belum pensilku, kemudian dicek sepatunya, udah pakai kaos kaki belum, udah bagus belum sepatunya, dan lain-lainnya. Nanti ketika adik sampai ke sekolah, pas lagi semua dibutuhkan. Misalnya, diambil penanya, diambil pensilnya. Kalau adik-adik sudah bawa, pasti adik-adik kan tidak akan terganggu menulis. Adik bisa menulis dengan tenang. Tapi kalau adik-adik nggak bawa, misalnya dibilang sama gurunya, "Ayo adik-adik, anak-anak,
mana penanya? Gak bawa, Bu. Maka adik-adik akan kesusahan nanti untuk menulis. Maka siapa di antara adik-adik yang kalau mau berangkat ke sekolah dulunya itu dipersiapkan semua barang-barangnya? Ayo, siapa? Ada kan? Pasti semua menyiapkan. Tapi ada juga yang gak mau menyiapkan. Maunya mama semua yang menyiapkan. Kalau enggak, bapak semua yang menyiapkan. Nah, firman Tuhan pada hari ini adik-adik bercerita tentang siapa yang masuk ke kerajaan surga. Ada 5 perempuan bodoh dan 5 perempuan bijaksana. Mereka mau menyambut mempelai, pengantin yang baru saja melaksanakan perkawinan mereka. Dan mereka membawa pelita, lampu yang berminyak untuk dapat menyambut mempelai tersebut. Karena mempelainya sangat lama dan tidak kunjung datang, akhirnya mereka pun tertidur sambil menunggu dari mempelai tersebut. Tiba-tiba datang dari sana, mempelai datang, mempelai datang. Kemudian mereka pun bersiap-siap untuk menyambut mempelai tersebut. 5 perempuan bijaksana sudah menyiapkan cadangan minyak untuk agar mereka bisa menyambut mempelai tersebut. Tetapi 5 perempuan bodoh lupa menyiapkan minyak mereka. Aduh, mereka pun bingung. Mereka pun tidak tahu mau buat apa-apa. Sehingga mereka memohon kepada kawan-kawannya, 5 perempuan yang bijaksana. Tolonglah kami, berikanlah kami cadangan minyak kalian, biar kami juga bisa memakai mempelai. Datanglah 5 mempelai yang bijaksana. Kalau kami kasih samamu, gak cukup sama kami nanti, gak cukup samamu. Lebih baik pergilah dulu beli minyak, baru nanti kita sama-sama masuk. Ternyata pergilah 5 perempuan bodoh itu membeli minyak. Sementara mempelai sudah datang, 5 perempuan bijaksana akhirnya masuk menyambut mempelai. Ibaratnya mereka di perkawinan, horas, horas. Mereka masuk dengan sukacita membawa pelita mereka. Akhirnya si 5 perempuan bodoh yang baru membeli minyak pun datang, tapi pintu sudah dikunci. Bukalah Tuhan, bukalah Tuhan bagi kami pintunya, kami ingin juga masuk ke dalam pesta itu. Kemudian dikatakanlah, kami tidak kenal dengan dirimu. Maka dari itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini mau bilang bahwa sebenarnya sikap kita sama Tuhan Yesus pun harus seperti sikap kita dalam mempersiapkan segala sesuatu ketika mau sekolah. Mempersiapkan segala sesuatu ketika mau sekolah minggu. Semua harus dipersiapkan, berjaga-jaga. Ibaratnya ada pencuri, maka adik-adik harus stay, siap berjaga-jaga. Dalam lindungan mama, lindungan bapak, harus menjaga-jaga dirinya. Maka ketika kita mau menyambut Tuhan Yesus, kita juga harus siap sedia, mempersiapkan diri kita. Adik-adik harus mempersiapkan diri. Sama ketika ingin merayakan Natal misalnya. Besoknya misalnya Natal sekolah minggu. Kayak tahun-tahun sebelumnya kan ada sekolah minggu di gereja. Maka akan banyak persiapan kita. Beli sepatu baru, beli baju baru, beli topi baru, celana baru. Itu semua adik-adik lakukan untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Maka sebenarnya adik-adik mau dituntut sama Tuhan Yesus agar senantiasa hidup setia, rajin berdoa, tidak melawan bapak mama, tetap senantiasa melakukan pekerjaan rumah, belajar di rumah, meskipun dalam kondisi pandemi nggak bisa ke gereja, nggak bisa sekolah, tapi kita tetap harus belajar dari rumah, bernyanyi dari rumah, membantu papa dan mama. Itulah orang-orang yang setia, orang-orang yang berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan dalam diri mereka.
Ibaratnya adik-adik bersiap untuk menyambut Tuhan di rumah kita melalui berbagai kegiatan yang bisa adik-adik lakukan di rumah. Ya, Amang percaya adik-adik semakin tetap setia, bersukacita dari rumah, melakukan segala pekerjaan dan tetap memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami puji nama-Mu dari tempat kami masing-masing, tempat adik-adik kami sekolah minggu, dari rumah kami dan dari gereja ini. Kami bersuka cita atas penyertaan kasih-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Terlebih dari firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap setia, berjaga-jaga, mempersiapkan hati dan pikiran kami menyambut kedatangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ajari adik-adik kami Tuhan untuk tetap melakukan berbagai kegiatan dari rumah, berdoa, bernyanyi, membantu papa mama, belajar, dan tetap memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga agar pandemi COVID ini bisa berlalu, sehingga kami dapat kembali bersama-sama berkumpul bersama kawan-kawan di gereja-Mu ini HKBP Sukadono dalam penuh sukacita. Berkati adik-adik kami dan orang tua serta semua keluarga. Terpujilah nama-Mu hari ini kekal hingga selama-lamanya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi, maka sebagai bentuk menyambut Tuhan Yesus kita bernyanyi lagu Selamat, Selamat Datang. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.